Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Cahaya Saputra, saya dari kelas 12.1, saya absen 9. Kali ini saya akan membahas tentang konflik Papua. Papua Barat atau sebelumnya yaitu Irian Jaya merupakan bagian dari Indonesia sejak 1969 melalui referendum kontroversial Act of Free Choice yang dikritik oleh kelompok separatis sebagai manipulasi. Gerakan separatis Papua Merdeka ini atau OPM ini muncul sejak 1960-an, didorong oleh perbedaan budaya, etnis, dan eksploitasi sumber daya oleh pemerintah. Konflik utamanya yaitu dari sengketa perbatasan dengan Papua Nugini yang mengklaim wilayah seperti Fly River dan pulau-pulau Teluk Cendrawasih pada perjanjian 1974. Nah, faktor pemicunya yaitu kolonialisme Belanda sampai 1962 dan integrasi paksa ke Indonesia dan juga eksploitasi tambang emas Freeport tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada konflik global. Yang pertama ini ada Indonesia dan juga Papua Nugini. Ia merebutkan sengketa perbatasan laut atau zona ekonomi eksklusif di Laut Arafura dengan Papua Nugini didukung oleh Australia untuk akses sumber daya. Dan selanjutnya yaitu ada pengaruh Amerika Serikat dari Freeport-nya dia untuk mengoperasikan tambang Grasberg, dan juga ini tuh memicu protes lingkungan dan juga hak asasi manusia. Amerika Serikat terlibat melalui investasi dan diplomasi. Nah, selanjutnya itu ada peran Cina. Nah, peran Cina ini sebagai investasi infrastruktur dan Papua melalui BRI dan juga meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat dan Australia dalam kompetisi Indo-Pasifik. Dan yang terakhir yaitu ada Australia dengan dukungan implisit untuk Papua Nugini dengan isu migrasi dan keamanan perbatasan. Australia khawatir tentang regional stabilitasnya. Nah, yang terakhir yaitu ada dampak globalnya nih. Nah, dampak globalnya ini yaitu konflik ini mempengaruhi keamanan maritim Indo-Pasifik dengan resiko eskalasi jika melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan juga Cina. Dari geospasialnya yaitu Papua Barat terletak di ujung timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Luasnya yaitu sekitar 422.000 km persegi dengan hutan hujan tropis dan juga pegunungan. Lalu dari zona ekonomi eksklusifnya yaitu di Laut Arafura dan Teluk Cendrawasih, kaya akan ikan dan juga mineral. Nah, lalu posisi yang strategis ini yaitu ada di jalur laut penting untuk perdagangan Asia Pasifik dekat dengan Selat Torres. Nah, selanjutnya Papua ini kaya akan mineral, emas, tembaga, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya yaitu geostrategi. Nah, geostrategi ini yang pertama itu yaitu operasi militer seperti menangkawi untuk menekan gerakan OPM dan juga mendorong pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan untuk integrasi ekonomi dan juga sosial untuk eksploitasi sumber daya. Nah, selanjutnya itu mengamankan tambang Grasberg melalui kemitraan dengan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya itu melibatkan ASEAN dan berbangsa-bangsa untuk legitimasi klaim wilayah sambil menangani kritik
hak asasi manusia internasional melalui reformasi kebijakan. Nah, selanjutnya itu mengimbangi investasi negara lain yang memastikan Papua sebagai zona aman dari persaingan global. Nah, selanjutnya itu ada melaksanakan operasi militer untuk menekan OPM dengan dukungan TNI. Oke, selanjutnya ada runtutan masalah. Yang pertama itu pada tahun 1960-an. Nah, kolonialisme Belanda ini berakhir dan referendum 1969 memicu ketidakpuasan kepada lokal. Nah, selanjutnya itu ada di tahun 1970-an. Nah, ini tuh ada di perjanjian perbatasan negara Papua Nugini dan juga sengketa wilayah yang terus berlanjut sampai saat ini. Nah, setelah itu ada di tahun 1980-an dan 1990-an. Nah, ini tuh ada di eksploitasi Freeport dan meningkatkan protes dan juga adanya gerakan OPM yang intensif sekali sampai melanggar HAM. Selanjutnya yaitu tahun 2000-an itu ada di krisis global yaitu teroris migrasi yang membuat Papua rentan. Australia juga terlibat dalam patroli perbatasan ini. Nah, selanjutnya itu ada di tahun 2010-an sampai sekarang yaitu investasi Cina, eskalasi ketegangan, isu hak asasi manusia dan juga pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia. Dan juga menarik perhatian internasional yaitu dari isu lokal ke global dengan resiko intervensi asing jika stabilitas terganggu. Selanjutnya yaitu ada di geopolitik. Nah, geopolitik ini yaitu pertama dari sumber daya alam, yaitu ada di tambang Grasberg. Nah, ini tuh ada cadangan terbesar di dunia, yaitu menarik investasi asing tapi memicu konflik etnis dan lingkungan senilai 100 miliar US dollar. Posisi strategis ini juga berpengaruh karena kontrol di jalur laut untuk perdagangan global, resiko blokade atau konflik maritim. Dan juga setelah itu ada pengaruh ke negara-negara besar yaitu sebagai persaingan Amerika Serikat dan juga Cina buat memanfaatkan Papua sebagai proksi dan Australia sebagai sekutu Amerika Serikat. Dan juga yang terakhir yaitu ada di faktor sosial dan politik, yaitu separatis Papua, etnis Melanesia melawan integrasi Indonesia. Dan juga ini tuh sangat menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, menarik sanksi internasional juga. Dan selanjutnya yaitu ada faktor ekonomi, yaitu ketergantungan Indonesia pada ekspor sumber daya, investasi Cina meningkat, dan utang ketergantungan kepada Indonesia. Tantangannya itu seperti ketidakstabilan dapat memicu migrasi, terorisme, dan juga konflik yang regional. Oke, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya itu konflik Papua adalah simpul geopolitik Indo-Pasifik yang dipengaruhi oleh sumber daya, posisi strategis, dan juga persaingan global. Setelah itu ada juga dari sengketa tanahnya. Dan juga saya merekomendasikan pembangunan berkelanjutan dan penghormatan hak asasi untuk mencegah eskalasi. Dan juga geostrategi Papua menekan aliansi ini. Setelah itu eksploitasi sumber daya dan diplomasi untuk menghadapi konflik. Dengan Papua Nugini lebih intensif melalui mitra asing dan juga Indonesia lebih defensif melalui integrasi. Nah, dengan cara memperkuat mekanisme ASEAN untuk solusi sengketa.
investasi hijau secara berkelanjutan, dan juga adanya perdamaian lokal dengan OPM.